Halo anak-anak Miss semua, apa kabar? Ya, kembali lagi bersama Miss Evangi di sini. Kali ini kita akan masuk ke materi baru dengan judul Ikatan Kimia. Tahukah kamu apa itu ikatan kimia? Oke, untuk membuat definisi dari ikatan kimia, Miss akan kasih ilustrasi yang dekat dengan kehidupan kamu sehari-hari. Coba ingat, manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu dari jenis kelaminnya ya. Nah, laki-laki itu katanya sih sempurna ketika dia punya wanita. Nah, ada seorang laki-laki, dia berstatus jomblo. Nah, pasti semua orang meledekinya. Nah, supaya dia tidak diledeki, maka dia akan mencari seorang perempuan supaya orang tidak ngejek dia lagi. Karena bagi kebanyakan orang, katanya jomblo itu nggak normal gitu. Jadi dia akan cari pasangannya yang disebut dengan perempuan. Dan ketika mereka berhubungan, maka mereka melanjutkan hubungan yang lebih serius yang disebut dengan pernikahan. Nah, tentunya dengan pernikahan, mereka memiliki yang namanya ikatan. Jadi unsur pun demikian. Unsur itu belum stabil apabila dia hanya sendiri doang, hanya tunggal. Nah, supaya dia stabil, maka yang dilakukannya adalah dengan membentuk ikatan antara unsur-unsur. Jadi, apakah itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur untuk mencapai kestabilan dengan mencapai aturan duplet dan juga oktet. Duplet itu adalah mencapai valensi 2 dan duplet mencapai valensinya 8. Jadi, apa saja sih jenis-jenis dari ikatan kimia? Oke, yang pertama jenisnya kita sebutkan namanya adalah ikatan ion. Ya, ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi dengan adanya transfer elektron. Ikatan yang terjadi karena adanya transfer elektron. Kamu masih ingat bahwa transfer itu artinya perpindahan. Berarti ikatan ion itu bisa terjadi apabila terjadi perpindahan dari elektron. Nah, elektron yang dimaksud di sini adalah elektron yang berasal dari unsur logam dan unsur non-logam. Yuk, masih ingat gak siapa-siapa saja unsur logam? Cara ingatnya, ingat aja unsur-unsur di dalam sistem periodik unsur yang berakhiran ium. Apa saja contohnya? Misalnya Na. Masih ingat Na itu adalah natrium. Kemudian apa lagi? K itu kalium. Terus Ca itu adalah kalsium. Apa lagi? Mg itu adalah magnesium. Magnesium itu adalah beberapa contoh dari unsur logam. Nah, terus bagaimana dengan unsur non-logam? Siapa-siapa saja sih yang termasuk unsur non-logam? Gampang. Nah, boleh ingatkan handphone. Handphone hanya yang pertama itu hidrogen. F itu adalah fluor. Terus itu adalah oksigen. N itu adalah nitrogen. Nah, itu saja kah? Ya, tidak ya. Misalnya katakanlah Miss buatkan Cl. C besar L kecil, bukan Ci ya, Cl. Cl itu dibaca klor. Terus apa lagi? Katakanlah Br. Br itu adalah brom. Itu dia ya. Dan nanti biasanya untuk tata nama nanti dari senyawa ini, biasanya yang unsur non-logamnya ini nanti tinggal ditambahi akhiran ida. Contoh, misalnya ada nanti senyawa yang terbentuk dari Na dengan F. Maka namanya nanti kita sebutkan natrium fluorida. Jadi ditambahi akhiran ida. Bukan natrium fluor gitu. Kalau misalnya natrium dengan klor, bukan natrium klor, tapi natrium klorida, seperti itu dalam tata nama. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam ikatan ion,
Miss mau ingatkan kembali bahwa kapan sih sebuah unsur dilihat sebagai logam? Kapan? Ya, jawabannya adalah ketika suatu unsur itu memiliki elektron valensi lebih kecil dari 4. Berarti kalau lebih kecil dari 4, berarti yang punya elektron valensi 1, 2, 3. Sedangkan untuk non-logam, adalah semua unsur yang memiliki elektron valensi lebih besar sama dengan 4. Berarti kalau ada sama dengan, berarti angka 4 ikut dong. Siapa saja dia? Ya, semua yang bervalensi 4, 5, 6, 7. Apakah ikut 8? Tidak. Selanjutnya, yang perlu kamu garis bawahi di sini, unsur logam itu dia dalam bentuk kation. Ya, ingat ya. Biasanya kalau dia unsur logam, dia itu berupa kation. Nah, kation itu apa? Adalah unsur yang memiliki simbol positif, itu ya. Nah, nanti kalau dia non-logam itu dapat berupa atau ketika dia membentuk ion, dia berupa anion. Apa itu anion? Unsur yang ketika berubah menjadi ion bermuatan negatif, seperti itu ya. Oke, kita coba contoh. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan soalnya adalah tentukanlah pasangan unsur di bawah ini apakah termasuk ikatan ion atau bukan. Ini maksudnya adalah misalnya yang bagian A, apakah ketika si Na11 dengan Cl17 akan membentuk ikatan ion? Maka cara mengerjakannya yaitu dengan cara membuat konfigurasi elektronnya. Oke, Miss buat di sebelah sini ya. Untuk bagian A. Nah, unsur apa yang ada di bagian A? Ya, unsur Na11 dan unsur Cl dengan nomor atom 17. Maka langkah yang pertama sekali adalah kamu lakukan konfigurasinya. Na11 masih ingat bagaimana konfigurasinya? Ya, 2, 8, 1. Pas 11 kan? Kalau 17, 2, 8, 7. Setelah kamu selesai membuat konfigurasinya, lihat elektron valensi dari Na. Berapa? Ini ya elektron valensinya. Ini yang disebut dengan elektron valensi. Untuk Cl berapa? Ya, ini elektron valensinya adalah 7. Kita kembali dengan aturan tadi. Bahwa ketika dia memiliki konfigurasi dan setelah didapatkan elektron valensinya, maka elektron valensi yang lebih kecil dari 4, maka kita golongkan sebagai unsur logam. Coba lihat, elektron valensi Na adalah 1. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Na itu adalah unsur logam ya. Oke, coba lihat Cl. Cl memiliki konfigurasi 287 dan elektron valensinya adalah 7. Berarti dalam hal ini Cl itu logam atau non-logam? Ya, jawabannya adalah non-logam. Karena setiap unsur yang memiliki elektron valensi lebih besar dari 4, maka dia kita golongkan sebagai unsur non-logam. Non-logam. Berarti ketika unsur logam dan non-logam bersatu, maka apakah terbentuk ikatan ion? Ya, berarti untuk yang A itu terbentuk ikatan ion. Oke, kita coba contoh soal yang bagian B. Oke, siapa unsurnya? Unsurnya yaitu P15 dan Cl17. Oke, sama seperti tadi, kita buat konfigurasinya. P15 berarti dikonfigurasikan 2, 8, 5. Kalau Cl17, 2, 8, 7. Maka coba identifikasi. P15 memiliki elektron valensi 5. Dia logam atau non-logam?
Iya, jawabannya adalah non-logam karena memiliki elektron valensi lebih besar dari 4. Berarti ini kita bisa katakan adalah unsur non-logam. Dia Cl17. Valensinya berapa? Valensinya adalah 7. Berarti dia memiliki elektron valensi lebih besar dari 4. Berarti Cl juga termasuk unsur non-logam. Ketika non-logam dengan non-logam berikatan, apakah terbentuk ikatan ion? Iya, jawabannya adalah tidak. Berarti antara P dan Cl tidak terbentuk ikatan ion. Seperti itu ya. Nah, untuk bagian C, D, dan E, silakan kamu kerjakan di buku latihan kamu masing-masing untuk lebih mendalami materi ikatan ion.